Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Untuk acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Bahar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Adi Hidayat, yang kami hormati Bapak Muhammad Al-Aula dari KBRI, Ibu Yeti Dalibi dari UI dan Al-Sana, serta para pengurus KMII dan para jamaah yang hari ini hadir. Masya Allah, banyak sekali. Alhamdulillah semuanya sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah, oleh karena itu kita wajib bersyukur pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa menghadiri kajian ini. Terima kasih. Ini hampir 10 tahun, Masya Allah. Jadi saya adalah Alhamdulillah mendapat luar biasa sekali didikan dari Street ini, Alhamdulillah. Dan kemudian dengan caranya dan dengan rizkinya kami membuka sekolah bekerja sama dengan ICJ, Islamic Center of Japan, UI International Islamic School. Sekolah ini kami dirikan ditujukan adalah untuk salah satu niatnya mudah-mudahan sampai ke langit, menjaga second generation in Japan. Untuk bersama-sama mendengarkan tausiah dari yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA yang telah jauh-jauh datang dari Indonesia untuk bertemu dengan kita semuanya. Ini merupakan sebuah karunia, insya Allah rezeki dari Allah. Kita bersama-sama akan bisa mendengarkan tausiah beliau. Sebelumnya saya minta maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman. Ini untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya kalau kita keluarkan seluruhnya tema-tema tentang kehidupan kita. Dari mulai dikandung, terlahir, tumbuh dewasa, sampai memilih pilihan hidup apa yang ingin dijalani. Dari kehidupan rumah tangga sampai ke aspek sosial. Ya, Imam Al-Bukhari itu, beliau menulis kitab fenomenal yang viral sampai sekarang. Itu mengeluarkan tema di Al-Quran, keluarlah 97 tema. Lalu tema-tema ini dibuat secara tematik sesuai dengan aktivitas kehidupan kita yang pernah dicontohkan oleh Nabi. 97 tema, ada subtemanya. Ayatnya apa, hadisnya apa. Ayatnya apa, hadisnya apa. Dikeluarkan dari kegiatan harian Nabi selama 24 jam. Maka diberi namalah kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Okay. Karena kepanjangan maka disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari itu bukan kitab hadis yang berdiri tunggal, bukan. Itu adalah turunan dari tema-tema kehidupan yang diturunkan dari Al-Quran, lalu ayatnya dimasukkan, lalu disitulah dikuatkan dengan hadisnya.
Misal, di sini kan ada mahasiswa pelajar misalnya. Keluarkan tema-tema terkait ilmu apa? Maka kita temukan di tema yang ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Ya, maka di situ nanti ada ayatnya, menghafal yang bagus bagaimana, cara cepat memahami bagaimana, mengawali waktu untuk memulai kita belajar itu bagusnya hari apa. Itu sampai ke harinya detik. Baik laki-laki atau perempuan. Anda yang sering tanya, Ustadz, iman saya kadang naik turun gitu kan? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun ya kadang-kadang yang pokok pun tertinggal. Cara menaikkan dan menjaga supaya nggak turun bagaimana? Nanti itu ada di tema yang kedua, Kitabul Iman. Nah ini yang saya maksudkan. Kita mengaji Quran dengan membaca bagus, tapi mengeksplor isi Quran dan mengeluarkan sesuai dengan tema kehidupan yang kita pilih sebagai profesi hidup, itu yang utama. Makanya saya sarankan teman-teman kalau bikin pengajian, jangan bahas yang tinggi-tinggi. Anda sekarang apa profesinya? Misal, di sini ada pebisnis, pengusaha, pedagang. Kumpul aja teman-teman, bikin komunitas di dunia usaha, lalu keluarkan ayat-ayat Qur'annya, hadisnya apa, itu yang digali terus dipelajari sampai paham bagaimana mengamalkan petunjuk Islam dalam dunia usaha. Nah teman-teman yang perempuan, ibu misalnya di rumah tangga, sering kali bertanya, pernah nggak selama hidup mengeluarkan ayat-ayat tentang istri? Apa pentingnya? Karena ternyata semua tuntunan ibadah dalam Islam, baik yang sifatnya ritual seperti sholat, ataupun ibadah sosial seperti zakat dan turunannya, ternyata itu seluruhnya memiliki makna. Bahkan dari namanya. Oke, saya tanya teman-teman misalnya, nanti kita akan sholat kan di waktu siang nanti kan? Sholat apa namanya? Zuhur. Padahal waktunya siang. Siang itu kan nahar. Kenapa nama sholatnya zuhur? Sore itu masa bahasa Arabnya. Tapi nggak ada sholat masa. Yang ada asar. Kenapa namanya asar? Ya? Malam itu lail, tapi sholatnya isya. Itu ada maknanya teman-teman. Cukup kita dengan mengetahui 5 nama waktu sholat ini, kita bisa menata kegiatan kita, harian kita secara tertib, terstruktur, dan punya nilai. Baik itu dalam konteks kehidupan dunia dan persiapan akhirat yang tercatat. Apa? Takdir adalah ketetapan Allah yang disertai dengan ilmu atau pengetahuan Allah yang komprehensif dan detil tentang alur kehidupan di semesta serta sistem yang menyertainya. Pelan-pelan ya. Secara singkat dari sini kita bisa memahami bahwa seluruh aspek kehidupan di semesta ini, baik terkait dengan kita manusia, alam tumbuhan, hewan, pergerakan seluruh tata surya yang berada di seluruh semesta ciptaan ini, pertama kita simpulkan seluruhnya tertata dan tersistem. Dulu satu. Jadi tidak ada kehidupan itu yang sifatnya tidak tertata. Semua kehidupan yang kita jalani dan seluruh makhluk yang menyertainya itu tertata dengan sistem. Satu. Kedua, di dalam tatanan sistem ini, ya kalau kita misalnya manusia dari lahir sampai dengan berkehidupan, sampai meninggal lagi, sampai bekerjanya apa, beraktivitasnya ada, tataannya sudah ada sistem kehidupannya. Jadi misal kalau Anda memilih mengerjakan A secara sistem, ini konsekuensinya akan apa? Kalau memilih mengerjakan B secara sistem, konsekuensinya akan apa? Nah, dalam perjalanan tataan sistem itu melekat di dalamnya pengetahuan sempurna dari Allah. Allah Maha tahu dari sebelum sistem ini dibuat, saat ini berjalan, sampai ini berakhir, seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks tertatanya sistem ini disertai oleh ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Kan ya?
Ada takdir yang sifatnya given, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diikhtiarkan. Namanya takdir mubram, dituliskan secara sempurna, pemberian dari Allah dengan hikmah tertentu. Namanya mubram, given, diberikan sebagai anugerah dengan hikmah tertentu. Kita nggak bisa pilih, nggak ada pilihan. Contoh, saat terlahir bisa pilih nggak? Tidak. Ya, yang paling menarik begini, ada yang mengharapkan laki-laki lahir perempuan, ada yang mengharapkan perempuan lahir laki-laki. Ya, siapapun levelnya, even itu orang misalnya soleh sekali atau perempuan solihah sekali, dia berdoa minta laki-laki. Tapi kalau kehendak Allah dalam takdir ini perempuan, tidak akan bisa merubah takdirnya, tetap perempuan. Contoh, kenal takdir pilihan. Mu'allaq. Pilihan ini saya turunkan lagi, yang viral dengan kita sebut dengan istilah ikhtiar. Ayo berikhtiar dong, kan? Pernah ya? Oke. Pelan-pelan. Baik, izinkan saya memulai dengan sedikit menyusun dengan lebih tertib lagi. Teman-teman, dalam menjalani kehidupan sampai dengan detik kita berada di sini, kita diberikan ruang yang luas oleh Allah untuk memilih apapun yang kita ingin pilih. Silakan. Sepanjang kita bisa simpulkan bahwa itu baik dan positif untuk kita. Seluruh pilihan itu Allah berikan hukumnya dan Allah terangkan konsekuensinya. Kalau Anda memilih seperti ini, konsekuensinya akan begini. Kalau Anda memilih yang seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini. Jika Anda belum mengetahui konsekuensinya, maka dipandu oleh Allah dengan apa yang sering kita sebut dengan doa namanya. Tengah-tengahnya dalam pilihan ini sertai dengan doa. Ini, tapi ternyata Allah mengantarkan kita pada mic. Kira-kira yang paling bagus tuh pilihan Allah, pilihan kita. Yakin? Yakin nggak? Ya. Sekarang kita bilang yakin, tapi ketika menghadapi realitanya banyak keluhan. Oke? Ini ada mic, ini ada spidol. Dua-duanya baik. Anda mau ke Bandung, Anda mau ke puncak, ada ke Cipularang. Pengennya ke puncak, dibikin macet puncaknya, tiba-tiba lewat Cipularang. Allah menginginkan Anda lewat jalan yang satu, bukan jalan yang lain. Perhatikan baik-baik. Ini dalam rangka menjemput ridha Allah. Ketika dihadapkan pada pilihan dan tidak mudah dalam memilihnya, maka ikutkan pilihan kita pada pilihan Allah, dan disitulah Allah mengantarkan kita pada takdir yang sempurna. Maka saya pelajari kurikulum Madinah setahun sebelum saya lulus SMA. Saya ikut daurah peserta termuda. Sudah hafal kurikulumnya, sudah tahu buku-bukunya. Tiba-tiba 2003, saat mulai kami mendaftar, ditandatangan rekomendasinya oleh orang yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Jadi kalau diberikan itu, syarat-syaratnya sudah diterima lah secara ikhtiar. Tapi Allah punya keinginan lain. Terjadi bom Bali. Ya, dan saya berdoa berharap tidak boleh terjadi lagi seperti ini ya. Pada aliran-aliran keras yang tidak jelas, jauh itu bukan dari Islam. Nabi pernah mengatakan akan tiba satu masa. Ya, pelan-pelan ya teman-teman. Lihat konstruksinya ya. Di sini ada doa, harapan dulu. Ada harapan, cita, ini takdirnya. Jadi saya mungkin di sini X, di sini Y. Ya, kemudian di sini ada doa untuk mempercepat. Di sini ada ujian. Di sini ada pengabulan jawaban. Kalau di ritual umroh atau haji, di sini ada sofa, di sana ada marwah ya. Nanti kita jelaskan. Sebetulnya ada banyak sekali hikmah dari ritual kita yang sekarang sayangnya menjadi ritual saja, walaupun pahala ada. Pahala itu diberikan pada keikhlasan dalam penunaian ibadah secara benar. Jadi kalau Anda sholatnya benar dari awal sampai akhir dan ikhlas, pahala diberikan.
Tapi barokah, nilai-nilai kebaikan dari sholat yang kita dapatkan dalam hidup itu cenderung potensinya kurang bisa didapatkan kalau kita nggak paham hikmahnya. Oke? Seseorang kan, semua orang punya harapan ya, punya cita-cita. Terus dia berdoa kan? Ya Allah, yang sedang kuliah, saya pengen lulus IPK 4 misalnya. Oke? Ya Allah, saya pengen rumah tangga yang sakinah, mawadah dan halo, kenapa sedih begini? Tenang ya? Nah, jadi intinya setiap orang punya cita-cita. Misalnya ini lulus ujian. Sifatnya wisuda, akhir didapatkan. Ada seorang mahasiswa pengen diwisuda dan lulus. Berarti kan harapan kan? Oke, saya mau tanya pada Anda, mungkinkah diwisuda kalau dia tidak kuliah? Mungkinkah diwisuda kalau dia nggak ikut ujian? Oke. Tiba-tiba berdoa malam ini, besok wisuda. Oke. Pasti dia melewati tahapan dulu kan? Ya kan? Nah, tahapan inilah jembatan yang mengantarkan kita pada harapan yang ingin kita raih. Kita punya harapan di ujung sana, kita pengen raih. Kita mesti jalan kan ke sana? Nah, jalan itulah yang disebut dengan ujian. Ujian ini yang sering kita lihat sebagai masalah. Kan kita ngerjain ujian dengan masalah kan? Masalah, solusi, gitu kan? Ya? Nah, jadi sesungguhnya ujian atau masalah ini diberikan oleh Allah kepada kita bukan ingin membuat hidup kita bermasalah, bukan. Tapi ingin mengantarkan kita pada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan. Memang jalannya mesti ini. Makanya kenapa masalah kita beda-beda walaupun substansi rasanya sama? Karena apa yang kita alami itulah yang sesuai dengan yang mengantarkan pada apa yang kita inginkan. Doa kita apa? Masalahnya Allah turunkan supaya mempercepat pengabulan pada apa yang kita mohonkan. Jelas sampai sini? Ya, jadi itu yang dimaksudkan. Tidak mungkin ada orang hidup itu tetap diuji, nggak mungkin. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah kedua di ayat 155. Walanabluwannakum bisyai', dan aku pastikan setiap orang yang hidup pasti aku akan berikan ujian. Hidup sama dengan ujian. Hidup sama dengan masalah. Karena orang hidup pasti punya cita-cita, punya keinginan. Yang punya keinginan harus diwujudkan keinginannya lewat ujian. Maka hidup berbanding lurus dengan ujian. Artinya orang yang tidak ingin diuji tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Kata. Kan? Dibilang gak ingin tapi gak ingin hidup. Dibilang punya masalah tapi gak bisa ngatasin, kan? Oke, lihat terus ini. Bisyai dengan berbagai macam, minal khauf, khawatir, gelisah. Dia sudah mulai gelisah, jam berapa selesai gitu kan? Wal jiwa, mulai lapar. Wal naqsi minal amwal, sudah mulai hitung ongkos, pulang gimana? Ya, wal anfus, ada yang sakit sampai orang wafat, ya? Ya, wal thamarat, yang hasil kerja kerasnya diambil orang lain, ada yang begitu. Tapi itu mengantarkan pada harapan kita. Memang itu bukan punya kita. Yang punya kita yang lain yang lebih baik. Jadi pahami yang pertama bahwa setiap hidup itu pasti akan dihadapkan pada ujian. Nah, ujian ini itu pasti akan selaras dengan kadar doa yang kita mohonkan. Makanya ketika Anda sedang punya masalah, itu hasil dari doa Anda. Jangan banyak berdoa. Itu hasil doa Anda yang minta, Allah kasih. Ya kan? Tapi begitu Allah kasih, Anda malah bilang, ya Allah kenapa mesti saya? Ya, kamu kan yang minta kemarin. Ya, nah dari sini baru turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji Anda di luar batas kemampuan Anda. Ketika diberikan ujian pun yang kita mampu. Gitu. Yang sakit kan pernah minta ke surga, yang cepat, yang mudah, nggak banyak masalah kan? Kasih. Sebut nama Allah, diisolasi supaya nggak ketemu orang-orang, nggak berbuat maksiat, telinganya bersih, lisannya bersih. Melihatnya seperti itu. Oke? Nah, kemudian nggak cukup sampai situ. Nih, katakan pada diri kita, nggak mungkin Allah menguji kalau saya nggak sanggup. Bahasa kitanya, saya bisa, saya sanggup. Dan nggak harus bikin status. Memang cuma saya sanggup ya, yang lain enggak. Terima kasih ya Allah. Yang senang aminkan ya. Tanpa masalah gitu. Ya. Oke, setelah itu, setelah paham bahwa apa yang saya hadapi adalah bagian dari takdir, hasil dari doa saya, maka pindah ayat. Perhatikan kalimatnya. Quran surah ke-94. Alam nashrah laka wa wada'na an. Baik, di surat apa itu?
Apa artinya insyirah? Pahami, insyirah itu proses melapangkan hati yang lapang. Jadi kalau ingin mudah masalah diatasi, lapangkan dulu hatimu. Karena banyak masalah menjadi besar itu bukan karena besarnya masalah, karena sempitnya hati. Oke? Jadi banyak masalah jadi besar itu bukan karena masalahnya besar, karena hatinya terlalu sempit. Anak muda konsumsi ini yang mahal di Quran. Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri. Masalahnya kita hanya lihat terjemah. Banyaknya orang lihat terjemah aja. Kita tuh saya pengen ikutan terus. Banyaknya orang lihat terjemah. Di balik kesulitan ada padahal spirit maknanya tidak seperti itu. Kurang lengkap. Yang ingin Allah katakan, perhatikan kalimatnya. Inna ma'al usri, seberat apapun masalahnya, selalu ada solusi. Dalam bahasa singkat begini, pasti selesai. Pasti ada solusi. Dan teman-teman, ini spirit ayatnya, ini katakan pada jiwa kita, dialogkan lisan dengan jiwa. Adi, ini pasti selesai. Bisa, nggak mungkin nggak selesai. Pasti ada solusi. Katakan. Kita punya ayat ya teman-teman. Di sini masyarakat Jepang itu yang praktekkan pada umum. Itu tahun 95-96 itu ada acara di sini Benteng Takeshi namanya. Saat kata dengan terjebol kan, tulisan Suzuki Watanabe yang kemarin baru meninggal itu. Itu Benteng Takeshi saat tanknya sudah mulai bergerak dan ingin menaklukkan benteng. Itu di sampingnya itu ada reporter yang mendampingi dan mengatakan gini, kamu pasti bisa, kau pasti bisa, kau pasti bisa. Kita punya ayat jadi praktekkan. Jadi ketika Anda punya masalah, satu, simpulkan, terima kasih ya Allah, kau titipkan pada saya untuk mempercepat pengabulan doaku, kau tidak berikan pada yang lain. Terima kasih. Yang kedua, kamu pasti bisa, pasti selesai. Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri. Kalau sekali nggak cukup, katakan yang kedua sampai hati merasa tenang. Kuncinya bukan jawabannya datang dulu, bukan selesai dulu. Kuncinya hati tenang dulu. Jiwa yang tenang melahirkan keputusan yang cemerlang. Bikin status tuh. Terakhir, faida faragta. Kalau hatinya sudah tenang, baru mitigasikan persoalannya. Masalahnya apa? Di rumah tangga bikin mitigasi. Kenapa suami begini? Kenapa saya begini? Oh, ini ketemu satu. Dengan ketenangan hati. Setelah itu, jangan harapkan hasil. Karena kalau Anda mengharap hasil, Anda kecewa. Serahkan hasilnya kepada siapa? Allah. Wa ila rabbika farghab. Nah, itu kalau sudah terkumpul, kita akan selalu ridho pada setiap situasi yang Allah berikan dari perjalanan takdir kita. Terima kasih ya Allah kau kirimkan ini. Terima kasih ya Allah kau hadirkan ini. Alhamdulillah. Ya. Makan nggak makan asal ridho Allah pada kita ya. Kita harus selalu kumpul gitu. Kadang-kadang sendiri-sendiri kan. Gimana? Karena yang bikin tema. Ya. Baik, saya kira itu yang penting untuk saya sampaikan. Dan yang sebagai penutup, sebagai bonus, tolong cari lawannya yang positif untuk berlatih keridhaan. Itu rumus di Quran surah Asy-Syams.